Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan menjelaskan tentang rumpun ilmu kedokteran. Yang subrumpun ilmu kedokteran spesialis akan dijelaskan oleh Jessia, Sharon, dan Najwa. Setelah itu yang subrumpun ilmu kedokteran akademik itu akan dijelaskan oleh Fiona. Setelah itu subrumpun ilmu spesialis kedokteran gigi dan mulut akan dijelaskan oleh Galul Lailatul Sada. Dan yang terakhir, subrumpun ilmu kedokteran gigi akan dijelaskan oleh Isa Isaura. Saya Sharon akan menjelaskan subrumpun ilmu kedokteran spesialis. Pertama, ada ilmu forensik. Forensik adalah ilmu kedokteran yang mempelajari tentang uji identifikasi forensik, toksikologi, forensik, TKP tempat kejadian perkara, dan ekshumasi atau pembongkaran jenazah. Pemeriksaan medis lengkap pada jenazah forensik untuk kepentingan peradilan, traumologi, tanatologi, dan sebab kematian. Nah, di forensik itu ada cabang ilmunya, yaitu ada odontologi forensik, patologi forensik, antropologi forensik, entomologi forensik, toksikologi, dan psikologi forensik. Selanjutnya, prospek untuk ilmu forensik itu bisa menjadi pemeriksa medis, analisis laboratorium kriminal, insinyur forensik, dan pemeriksa TKP. Forensik itu ada di Universitas UGM, UI. Selanjutnya, ilmu penyakit jantung atau kardiologi. Ilmu penyakit jantung atau kardiologi adalah suatu cabang kedokteran yang berhubungan dengan studi perawatan kelainan di sistem kardiovaskular, yaitu jantung, pembuluh darah, dan pembuluh nadi. Yang akan dipelajari pada ilmu kardiologi yaitu adalah dasar ilmu penyakit jantung, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit paru, USG jantung, pacu jantung, kedokteran vaskular, dan perawatan kardiovaskular. Prospek untuk lulusan kardiologi adalah lulusan kardiovaskular dapat berkarir di rumah sakit, teknisi rekam medis, laboratorium, klinik rumah sakit, spesialis jantung, atau tenaga pengajar. Ilmu ini terdapat di Universitas UI, UGM, Unpad, Unair, UNS, Undip, Udayana, Unbrau, dan Unhas. Selanjutnya ada kebidanan. Jurusan kebidanan adalah jurusan yang akan mengajarkan kamu cara menolong persalinan, pemeriksaan kehamilan, membantu ibu saat proses menyusui, hingga program keluarga bencana. Jurusan kebidanan menawarkan pendidikan vokasional yang bisa ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester untuk D3 dan 4 tahun atau 8 semester untuk D4, dan akan mempelajari anatomi fisiologi, biorep, dan mikrobiologi, keterampilan dasar kebidanan, komunikasi dalam praktik kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, dan bayi baru lahir, dan lainnya. Selanjutnya, prospeknya itu kita bisa menjadi bidan, spesialis perawat klinis, penyuluh kesehatan, dan pengajar. Terdapat di Universitas Unbrau, Unpad, Unhas, UI, Poltekkes, dan UGM. Selanjutnya ada radiologi. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pemindaian dan diagnosis dalam tubuh manusia menggunakan implementasi radiasi gelombang. Yang dipelajari adalah fisika radiasi, proteksi radiasi, anatomi ronsen, dan patologi anatomi. Selanjutnya, radiologi memiliki prospek kerja sebagai radiografer, ahli terapis radiologi, ahli teknologi pengobatan nuklir. Selanjutnya, radiologi itu terdapat di Univ, UI, Unair, Unbrau, Undip, UGM, Unpad, Udayana, dan Poltekkes. Psikiatri adalah cabang ilmu medis yang mempelajari tentang diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan mental, emosional, dan perilaku. Prospeknya bisa menjadi psikiater. Namun, beberapa psikiater mengambil pelatihan spesialisasi tambahan setelah menyelesaikan pendidikannya sebagai psikiater, seperti psikiater forensik, psikiater kecanduan, dan psikiater anak dan remaja. Materi yang akan dipelajari yaitu adalah anatomi yang membahas bagian-bagian tubuh, juga fisiologi yang menjelaskan fungsi dan mekanisme dasar organ tubuh, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, farmakologi, dan lainnya. Psikiater terdapat di Univ UNS, Unair, Unpad, Unut, UGM, dan Undip. Selanjutnya ada penyakit paru. Penyakit paru adalah salah satu ilmu kedokteran yang berfokus dalam menangani gangguan kesehatan pada sistem pernafasan seperti paru-paru, bronkus, bronkiolitis, dan alveolus.
Fakultas, Divisi Asma dan PPOK, Divisi Paru dan Kerja Lingkungan, Divisi Infeksi, dan Divisi Transplantasi Paru. Nah, jurusan ini terdapat di Univ UI, Unair, UB, Unhas, dan Unod. Untuk prospeknya bisa menjadi dokter ahli paru. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Jessia Canta Gifari. Saya akan menjelaskan subrumpun ilmu kedokteran spesialis. Yang pertama, anestesi. Anestesiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berspesialisasi dalam mengurangi rasa nyeri dan menjaga stabilitas pasien selama dan setelah prosedur bedah. Anestesi atau bius digunakan pada hampir semua bidang kedokteran. Jika pembedahan perlu dilakukan atau pasien akan merasa nyeri selama proses berlangsung. Prospek kerjanya yaitu asosiasi anestesi, direktur anestesi, anestesiologis, residen anestesi, dokter anestesi, anestesi kandungan, dan lain-lain. Jurusan ini terdapat di Universitas Harapan Bangsa, Poltekkes Yogyakarta, Politeknik Insan Husada Surakarta, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Universitas Aisyah Yogyakarta. 2. Penyakit anak. Dokter spesialis anak atau ahli pediatri adalah dokter yang memiliki fokus pada kesehatan fisik, mental, emosional, tumbuh kembang, dan sosial anak-anak sejak mereka dilahirkan hingga menjadi remaja, yakni pada sampai usia 18 tahun. Prospek kerjanya yaitu menjadi dokter anak. Terdapat di Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, dan Universitas Udayana. 3. Ilmu kedokteran nuklir. Ilmu kedokteran nuklir merupakan bidang yang relatif baru di dunia kedokteran dan memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan yang juga merupakan keunggulan dari kedokteran nuklir tersebut adalah kemampuannya untuk mendeteksi bahan-bahan yang ditandai dengan perunut radioaktif. Prospek kerjanya yaitu menjadi kedokteran nuklir. Terdapat di Universitas Padjadjaran. 4. Patologi anatomi, yaitu cabang ilmu patologi yang mendeteksi penyakit dengan pemeriksaan sampel organ atau jaringan tubuh pasien. Pemeriksaan jaringan tubuh pasien yang dilakukan oleh dokter patologi anatomi ini disebut pemeriksaan biopsi. Prospek kerjanya yaitu menjadi ahli patologi. Terdapat di Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri 11 Maret, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan lain-lain. 5. Penyakit kulit dan kelamin. Ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan serta keterampilan klinis, diagnostik, dan pengobatan medis dan bedah kulit. Untuk lulusan baru diganti gelarnya menjadi SPDV, spesialis dermatovenereologi. Dermatovenereologi berasal dari kata dermatologi dan venereologi. Dermatologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kulit, rambut, serta kuku. Sedangkan venereologi adalah cabang kedokteran yang mempelajari permasalahan seputar area kelamin. Prospek kerjanya yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin yang meliputi divisi dermatologi kusta dan infeksi, dermatologi jamur, dermatologi pediatrik, dermatologi kosmetik, dan lain-lain. Terdapat di Universitas Jember, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. 6. Rehabilitasi medis. Ilmu kedokteran yang mempelajari pengelolaan komprehensif dan kelainan fungsi, ketidakmampuan atau hambatan beraktivitas, dan keturunan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera yang mengenai sistem neuro, muskuloskeletal, dan kardiorespirasi beserta gangguan biopsikososional yang menyertainya. Prospek kerjanya yaitu sebagai dokter rehabilitas medis. Terdapat di Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa. Saya ingin menjelaskan tentang rumpun ilmu kedokteran, subrumpun ilmu kedokteran spesialis. Yang pertama itu ada kedokteran olahraga. Kedokteran olahraga juga disebut dengan kedokteran olahraga dan latihan jasmani. Itu adalah salah satu cabang spesialis kedokteran yang berfokus pada kebugaran fisik, pengobatan, dan pencegahan cedera, serta penyakit yang berhubungan dengan olahraga dan latihan.
Kedokteran olahraga juga membantu orang-orang dan para atlet meningkatkan kemampuan atlet mereka, mencegah cedera dan memulihkan diri dari penyakit. Spesialis kedokteran olahraga dapat membantu menangani cedera muskuloskeletal akut yang sering terjadi. Itu antara lain keseleo dan kram, otot tertarik, cedera pada ligamen atau tulang rawan, nyeri pada tumit, plantar fasciitis, patah tulang sederhana. Prospek kerjanya itu dokter spesialis kedokteran olahraga. Jurusan ini berada di Univ UI dan UNESA. Dan yang kedua itu ada ilmu kedokteran fisik dan rehabilitas. Menurut definisinya, maka kedokteran fisik dan rehabilitas adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pengelolaan komprehensif dari kelainan fungsi, ketidakmampuan atau hambatan beraktivitas, dan ketunaan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera yang mengenai sistem neuromuskuloskeletal dan kardiorespirasi beserta gangguan biopsikososio-vokasional yang menyertainya. Prospek kerjanya itu sebagai fisioterapis, bekerja di instansi pemerintah, akademis seperti dosen, tim kesehatan klub olahraga, atau menjadi dokter. Jurusan ini tuh berada di Univ Airlangga, Unpad, UI, Undip, dan UB. Dan yang ketiga itu ada penyakit THT. Dokter spesialis THT memiliki pengetahuan mendalam tentang pencegahan, diagnosis, dan pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Dokter THT dapat menangani pasien dari berbagai usia, mulai dari bayi sampai lanjut usia. Penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis THT itu antara lain gangguan telinga, gangguan hidung, gangguan tenggorokan, gangguan tidur, ataupun gangguan di leher dan kepala. Prospek kerjanya yaitu dapat menjadi dokter THT atau bekerja di rumah sakit swasta atau negeri. Dan jurusan ini tuh berada di Univ UI, UII, USU, UNAN, UNUD, UNRI, dan UNAIR. Dan yang keempat itu ada penyakit dalam. Dokter penyakit dalam atau internis adalah dokter yang menangani berbagai keluhan dan masalah kesehatan pada pasien dewasa atau lansia. Penanganan yang dilakukan mencakup semua organ tubuh bagian dalam. Prospek kerjanya itu dapat menjadi dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, atau bekerja di rumah sakit swasta atau negeri. Jurusan ini berada di Univ UI, Unpad, UGM, Unan, UII, Unud, dan Unsiah. Dan yang kelima itu ada penyakit mata. Pendidikan dokter spesialis mata merupakan suatu proses pendidikan berbasis kompetensi yang bertujuan menghasilkan dokter ahli mata yang dapat melakukan pelayanan kesehatan baik di bidang mata secara umum ataupun secara lebih mendalam. Prospek kerjanya yaitu menjadi dokter mata, bekerja di rumah sakit swasta atau negeri, membuka klinik, atau menjadi spesialis mata. Jurusan ini berada di Univ UI, Unpad, UGM, Unair, UII, dan USU. Dan yang terakhir itu ada penyakit syaraf, suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan syaraf pada keadaan sehat dan sakit. Saraf pada manusia merupakan sebuah sistem yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST). Prospek kerjanya itu dapat menjadi dokter syaraf, psikiater, ahli bedah syaraf, atau ahli bicara bahasa atau psikometri. Jurusan ini berada di Univ UI, UII, Unpad, UNS, UIN, UNUD, UAD, UNAN, dan UB. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Safitri. Saya akan membacakan subrumpun ilmu kedokteran akademik. Yang pertama itu ada ilmu kedokteran dasar. Yang dipelajari di prodi ini adalah mampu melakukan penelitian baik secara mandiri maupun kelompok, mampu mencari penyelesaian masalah kesehatan dan biologi, dan motivasi untuk ikut memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang biomedik dan aplikasinya. Prospek kerja prodi ini adalah bisa menjadi dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi, manajer laboratorium, dan lain-lain. Ilmu kedokteran dasar terdapat di Universitas UII, Atmajaya, Untar, UPH, UKWM. Lalu yang kedua ada ilmu kedokteran umum. Yang dipelajari adalah tentang reproduksi, energi dan metabolisme, ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, respiratorius, dan kardiovaskuler. Prospek kerja dari prodi ini adalah bisa menjadi dokter, ahli gizi, ahli akupuntur, ahli diet, terapis bicara, fisioterapis, psikiater, psikolog klinis, dan lain-lain. Terdapat di Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, 11 Maret, Brawijaya, dan Gajah Mada. Lanjut, yang ketiga adalah imunologi. Yang dipelajari adalah
imunitas atau reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing ke tubuh, respon imun atau respon terkoordinir terhadap benda asing, dan sistem imun atau reaksi sel dan molekul yang terjadi terhadap benda asing tersebut. Prospek kerja dari prodi ini adalah bisa menjadi komunikator, care provider, dan lain-lain. Terdapat di Universitas Airlangga, Gadjah Mada, dan sebagainya. Yang keempat adalah kedokteran kerja, mempelajari tentang dokter okupasi yang melakukan penelitian tentang berbagai risiko dan bahaya di tempat kerja bagi kesehatan pekerja dan menerapkan upaya pencegahan penyakit dan cedera. Prospeknya bisa menjadi dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, dokter spesialis, dan lain-lain. Terdapat di Universitas Indonesia, Brawijaya, Pajajaran, Gadjah Mada, dan sebagainya. Lalu ada kesehatan reproduksi, bekerja sama dengan STARH melakukan penelitian berkelanjutan selama 3 tahun berturut-turut untuk mengevaluasi pelayanan KB di Indonesia. Prospek kerjanya bisa menjadi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, PKBI, dan lembaga swadaya masyarakat. Terdapat di Universitas Indonesia, Muhammadiyah Pontianak, dan Jenderal Sudirman. Yang terakhir ada ilmu biomedik yang mempelajari tentang asas-asas pengetahuan, dasar ilmu pengetahuan alam seperti biologi, kimia, dan fisika untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, organ, dan organisme tubuh, hubungan dengan penyakit, dan mencarikan serta mengembangkan bahan yang tepat untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kerusakan akibat penyakit. Prospeknya bisa menjadi dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi atau sebagai manajer laboratorium. Terdapat di Universitas Indonesia, Airlangga, ITB, dan Institut Teknologi 10 November. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Lailatul Saada akan menjelaskan tentang subrumpun spesialis kedokteran gigi dan mulut. Yang pertama ada kedokteran gigi atau DRG. Jurusan kedokteran gigi merupakan ilmu yang mempelajari perawatan kesehatan di daerah gusi dan gigi. Peran kedokteran gigi sangatlah penting, bukan hanya menjaga kesehatan mulut, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dokter gigi perlu menguasai ilmu kedokteran dasar sama seperti yang dipelajari calon dokter umum di Fakultas Kedokteran FK. Prospek kerjanya menjadi dokter gigi di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, militer, dosen kedokteran gigi, dan membuka klinik sendiri. Tersedia di Universitas, UNER, UNHAS, UI, UNPAD, UGM, USU, UNEJ, UMY, dan Trisakti. 2. Spesialis bedah mulut atau SPBM. Dokter bedah mulut adalah tingkatan spesialis dari dokter gigi umum untuk menjadi dokter bedah mulut. Dokter gigi umum harus menjalani pendidikan spesialis selama 5-10 semester. Keahlian dokter bedah mulut ini spesifik dibanding dokter gigi umum. Misalnya, fraktur rahang itu ditangani dokter spesialis bedah mulut. Lalu tindakan lainnya seperti tumor, abses, operasi-operasi juga diatasi oleh dokter bedah mulut. Rekonstruksi wajah juga bisa spesialis bedah mulut. Prospek kerjanya menjadi spesialis di rumah sakit swasta, menjadi dosen, menjadi spesialis di rumah sakit pemerintah. Dengan mendalami bagian bedah mulut, kamu akan menjadi ahli bedah mulut dan faksilofasial profesional dan lain-lain. Terdapat di Universitas, UNER, UGM, UI, UNPAD, dan UNHAS. Yang ketiga ada spesialis penyakit mulut atau SPPM. Pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang SPPM adalah perawatan kesehatan mulut pada pasien kompromis, medik dan diagnosis, serta pengelolaan dan bedah pada kelainan atau penyakit yang mengenai regio mulut dan sekitarnya, manifestasi penyakit sistematik di rongga mulut, serta perawatan kesehatan gigi dan mulut bagi pasien kompromis medik, perawatan luka, sariawan yang tak kunjung sembuh, dan tonjolan pada jaringan lunak mulut yang disebabkan berbagai penyakit sistematik. Prospek kerjanya bekerja di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, bekerja di puskesmas, menjadi dosen, dan membuka klinik sendiri. Terdapat di Universitas, UNER, UNPAD, UI, dan UNHAS. 4. Spesialis periodontia atau SPPRIO. Pendidikan dokter gigi spesialis periodontia ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang SPPRIO adalah perawatan jaringan pendukung gigi, seperti perawatan gusi berdarah, gusi meradang, penurunan gusi, gigi-gigi yang goyang, menghilangkan karang gigi, bedah periodontal, dan sebagainya. Prospek kerjanya bekerja di rumah sakit pemerintah, swasta, puskesmas, menjadi dosen, membuka klinik sendiri.
Universitas yang tersedia ada UNER, UI, UGM, Unhas, dan Unpad. Yang kelima, spesialis protodonsia atau SP-Pros. Pendidikan dokter spesialis protodonsia ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang SP-Pros adalah pembuatan restorasi gigi asli dan atau penggantian gigi hilang beserta jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dengan bahan pengganti buatan, antara lain pembuatan gigi tiruan cekat dan lepas, pembuatan veneer, perawatan gangguan sendi rahang, pemasangan implan gigi, dan sebagainya. Prospek kerjanya bekerja di rumah sakit pemerintah, swasta, puskesmas, menjadi dosen, membuka klinik sendiri. Universitas yang tersedia ada di Unpad, Unhas, UNER, dan UGM. Yang keenam, spesialis konversi gigi atau SPKG. Spesialis konservasi gigi ditempuh selama 5 semester. Keahlian yang dimiliki oleh seorang SPKG adalah perawatan dan pencegahan gigi berlubang, penambahan gigi sesuai dengan kasus pembuatan veneer, mahkota pasak online inlay, perawatan gigi berlubang dalam yang sudah mencapai ke ruang saraf dan pembuluh darah gigi, perawatan saluran akar gigi, dentin hipersensitif, fraktur mahkota gigi, lesi karies radiasi, gigi avulsi, bedah endodontik, pemutihan gigi eksternal dan internal, dan sebagainya. Prospek kerjanya bekerja di rumah sakit pemerintah, swasta, puskesmas, dosen, dan membuka klinik sendiri, terdapat di Universitas, Unpad, Unhas, UGM, dan UI. Sekian. Nama saya Gita Isaura. Di sini saya akan menjelaskan subrumpun ilmu kedokteran gigi akademik. Yang pertama ada ilmu kedokteran gigi. Program studi kedokteran gigi ini mempelajari tentang kesehatan di daerah gigi dan mulut. Bagaimana cara menangani berbagai permasalahan di dalam mulut dan cara mengobatinya. Di program studi kedokteran gigi ini tidak hanya belajar tentang soal kesehatan gigi, tapi juga mencakup estetika gigi dan mulut. Prospek kerja ilmu kedokteran gigi ini bisa menjadi manajer layanan medis dan kesehatan, ahli kebersihan gigi, dosen spesialis kesehatan, dokter gigi, dokter umum, dan konsultan kecantikan. Terdapat di Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Trisakti. Yang kedua ada ilmu kedokteran gigi komunitas. Ilmu kedokteran gigi komunitas merupakan cabang dari ilmu kedokteran gigi sebagai ilmu dan seni dalam mencegah dan mengendalikan penyakit gigi dan mulut serta berupaya meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut melalui pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas atau masyarakat. Prospek kerja dari ilmu kedokteran gigi komunitas bisa menjadi sebagai dosen atau struktural di perguruan tinggi, bisa menjadi peneliti, instansi pemerintah, manajemen rumah sakit atau manajemen klinik, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga atau swasta di bidang kesehatan. Terdapat di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, Universitas Sultan Agung, dan Universitas Sumatera Utara. Dan yang ketiga ada ilmu kedokteran gigi dasar. Dokter gigi perlu menguasai ilmu kedokteran dasar sama seperti yang dipelajari calon dokter umum di Fakultas Kedokteran. Sebab ilmu kedokteran gigi sangat berkaitan dengan syaraf yang ada di leher dan kepala pasien. Prospek kerja dari ilmu kedokteran gigi dasar bisa menjadi peneliti, membuka dental care sendiri, analis struktur gigi, dan kedokteran gigi anak. Terdapat di Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pajajaran, dan Universitas Trisakti. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.